Halo Sweet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, pada review kali ini saya akan membahas sebuah produk aftermarket, sebuah spare part ya. Ini dia monoshock tabung pisah mereknya Nui Racing. Nah, video pemasangannya itu sudah saya upload. Nah, bisa dicek di sini atau di deskripsi. Oke, bagaimana sih rasanya monoshock tabung merek Nui Racing ini yang sudah saya pasang di sepeda motor Honda CB150R Street Fire Old ya ini. Nah, ini saya sudah pasang selama kurang lebih 1 bulan, itu sudah merasakan ini, itu akan saya ulas di video ini. Masih bersama saya Abizar dan kalian sedang menonton Sweet Automotive, make it sweet. Oke, pertama kita bahas yaitu kualitasnya dulu dari segi bahan dan finishingnya ini ya. Secara ini ya, tabungnya ini kalau dipegang gitu enak banget ini ya. Nah, dan shocknya sendiri juga finishingnya warnanya bagus, rapi ya, nggak cacat begini, dan diangkat itu terasa berat, terasa maksudnya berbobot banget, kayak barang oke lah. Nah, dan ini selangnya ini juga terkesan sedikit-sedikit mewah itulah, dengan warnanya seperti ini ya, nggak norak gitu, simple tapi nggak norak. Warnanya juga maksudnya nggak cerah-cerah banget gitu ya, nyala tapi nggak cerah-cerah banget ya. Oke, kalau secara mata memandang itu oke lah. Nah, secara fungsi ini selain mengubah tampilan ya, kan jadi lebih gimana gitu kalau ada tabungnya. Nah, secara fungsi yang sebenarnya itu kalau dibandingin sama monoshock yang tanpa tabung, itu kan ini lebih stabil. Nah, karena dengan adanya tabung ini, maka pada saat piston pada monoshocknya itu mengalami sebuah tekanan, nah di sini peran nitrogen di dalam tabung ini akan mengisi, jadi menstabilkan piston yang mengalami tekanan. Nah, pada monoshock tabung yang lain juga ini ya, tersedia adjustable preload dan reboundnya. Nah, nggak terkecuali sama merek Nui Racing ini yang terpasang sekarang. Ini pada adjust setelan preload itu ada 30 pilihan atau 30 klik gitu ya biasanya orang. Nah, itu kalau ke searah jarum jam itu dia semakin keras. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam itu semakin lembut gitu. Nah, untuk reboundnya itu di bawah situ. Nah, sayangnya untuk merek Nui Racing ini, untuk setelan reboundnya yang ada di bawah shock itu posisinya ada di sebelah kanan. Jadi agak lumayan terhalang sama leheran knalpot. Apalagi yang knalpotnya pakai model underbelly, susah banget itu pasti. Kalau dari segi fungsi begini. Nah, ini kan shock breaker ya, pasti fungsinya adalah meredam sebuah kejut, bukan menghilangkan sebuah kejut. Oke, enaknya menggunakan monoshock tabung pisah ini itu bisa disetting kayak tadi ya sudah saya jelaskan, preload dan reboundnya. Itu kalau preloadnya bisa disetting lembut atau kerasnya. Rebound adalah keadaan di mana shock breaker kembali ke posisi semula setelah menerima tekanan atau memantul. Untuk monoshock tabung Nui Racing ini, rebound bisa disetting cepat lambatnya. Di motor ini saya setting reboundnya agak cepat. Nah, ini menyesuaikan kebutuhan. Kalau kita lewat jalan perkotaan, jalan yang relatif halus begitu ya, rata nggak berlubang, itu enaknya disetel saya itu disetel agak keras supaya untuk handling begitu kan, untuk bermanuver gitu kan enak, nggak stabil lah, nggak terus ndut-ndut gitu. Nah, kalau untuk jalan yang nggak rata, berlubang dan bergelombang, itu saya setelnya menjorok ke lembut, bukan sepenuhnya lembut. Dan juga untuk jalan yang rata tadi saya nyetelnya nggak sepenuhnya keras, cuman
menjorok gitu ya di tengah-tengah, cuman agak sedikit ke condong-condong gitu. Nah, nggak komen banyak lah. Untuk lewat jalan rusak pastinya masih terasa ya, walaupun memang teredam dengan sempurna, tapi masih terasa sedikit ya, nggak komen banyak lah ya. Itu kalau tadi dari segi kita lewat medan jalannya seperti apa. Sekarang beda kebutuhan lagi mengenai ridernya, mengenai yang bawa sepeda motor ini. Kan bobotnya, kalau perbedaan bobotnya itu signifikan, maka setiap orang itu akan berbeda pendapat juga. Ada, kalau misalnya nih saya yang pakai, sudah saya setting seperti ini, nah saya merasa enak. Teman saya yang bobotnya mungkin bedanya terlalu signifikan dengan saya, itu mungkin merasa tidak enak. Nah, begitu juga kalau dipakai buat boncengan, itu juga memerlukan settingan yang berbeda lagi. Intinya beda bobotnya juga settingannya beda. Ya memang agak ribet, tapi bisa mencapai tingkat kenyamanan yang maksimal, seperti itu. Kenyamanan ini juga tergantung ridernya, tinggal bagaimana nyetingnya, bisa menemukan yang pas atau enggak. Nah, untuk nyeting preloadnya juga kalau sambil duduk gitu, sambil bawa jalan itu juga bisa ya, tangannya kita yang kiri ya, tapi lihat keadaan. Kalau memang memungkinkan, kita bisa tangan kiri kita sambil main-main ke sini kan bisa tuh, sambil nyetel preloadnya gitu. Kayak gini nih, misal kayak gini ya. Ini saya jalan misalkan. Nah, terus saya masih jalan seperti ini. Nah, gini kan masih nyampe ini. Misal gini ya. Nah, seperti itu. Ya memang kurang safety, tapi ya kalau jalan memungkinkan ya apa boleh buat ya kan, daripada ya lebih baik berhenti dulu, disetel lagi, seperti itu. Dan pada intinya monoshock tabung pisah merek Louis Racing ini semuanya lah ya, yang bisa di setting-setting seperti ini, yang bisa adjustable preload dan ribbonnya itu menyesuaikan terhadap kondisi jalan yang kita lewati, apakah jalannya mulus, jalannya berbelok-belok tapi mulus, atau jalan yang bergelombang, berlubang, dan rusak, seperti itu ya. Itu beda settingan. Nah, dan juga dari segi ridernya yang membawa sepeda motor itu juga berpengaruh. Jadi setiap yang bawa sepeda motor ini pasti punya settingan masing-masing. Kalau misalkan tadi ya bobotnya berbedanya signifikan, itu misal saya ngomong enak, teman saya belum tentu ngomong enak. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini saya sudah menemukan setelan yang pas untuk saya. Nah, tinggal cocoknya kalian sendiri, bisa setting ini ke settingan yang pas atau tidak. Tambahan ya, untuk panjangnya monoshock ini dibandingkan dengan monoshock bawaannya CB150R ini, itu dia lebih pendek. Cuman kalau dia ditambahin peninggi bawaannya ya, ini sudah ada bawaannya, itu akan sama. Nah, perbandingannya ada di video pemasangannya, coba kalian cek ya. Itu saya bandingkan, saya jejerkan seperti ini. Nah, itu tadi Sweet review saya mengenai monoshock tabung pisah merek Louis Racing untuk CB150R. Nah, untuk kalian yang sudah pasang monoshock tabung pisah merek apapun, untuk sepeda motor apapun, bisa tulis pengalaman kalian, share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, serta kalau kalian menyukai video seperti ini, tekan juga tombol like-nya ya. Nah, bagikan juga video ini kepada siapapun, kepada teman-teman kalian, kepada pacar kalian. Nah, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantap!